Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao diam-diam duduk di samping Yuyu dengan mata terbuka, dengan hati-hati mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh Yuyu. Yuyu mengambil beberapa langkah sesuai dengan 7 bintang biuk, dengan jari telunjuk kiri dan jari tengahnya diluruskan, saat dia tanpa tergesa-gesa membuat serangkaian gerakan pedang yang misterius dan kuat. Setiap gerakan sempurna dan luar biasa kuat. Ketika Yuyu mengarahkan kedua jarinya, petir berwarna cian menyilaukan dari antara jari-jarinya dan menghantam pedang besar yang mengambang di atas kepalanya, menambahkan kekuatan yang lebih besar ke formasi pedang. Dalam setiap detik, iblis langit yang tak terhitung jumlahnya akan berteriak putus asa, lalu dibantai oleh formasi pedang yang menakutkan. Yuyu, Pendeta Hua, Pendeta Qing Wei dan Pendeta Mu sekarang telah bergandengan tangan untuk memanipulasi formasi pedang Yuyu, yang dikenal sebagai formasi sihir paling ganas di dunia Pangu. Menghadapi formasi pedang dan 4 makhluk ekstra kuat, iblis langit itu musnah dalam sekejap, berubah menjadi untaian asap oleh formasi pedang tanpa meninggalkan jejak, terlepas dari kekuatan iblis langit yang tidak terjejak-jejak ini. Hati Ji Hao sakit. Di mata Yuyu dan 3 makhluk kuat lainnya, iblis langit tanpa jejak ini adalah hal-hal jahat yang bisa membawa bencana bagi dunia ini. Tetapi bagi Ji Hao, iblis langit ini adalah harta yang tak tertandingi yang memungkinkannya mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan naik ke puncak. Melihat harta karun potensial itu dihancurkan satu demi satu, dihancurkan menjadi abu oleh formasi pedang, Ji Hao hampir berteriak. Dia tidak tega melihat iblis langit yang hancur itu. Sebaliknya, dia fokus pada Yuyu, diam-diam mempelajari serangkaian gerakan pedang yang kuat ini. Harta roh Yuyu adalah pedang. Tanpa ragu, dia adalah seniman pedang yang kuat. Ji Hao untungnya mempelajari serangkaian gerakan pedang ini dari Yuyu, dan jika dia benar-benar bisa menemukan pedang yang bagus, kekuatannya akan meningkat lebih jauh. Setiap gerakan, setiap langkah yang dilakukan oleh Yuyu mengandung perasaan luar biasa dari Dao yang agung. Ji Hao tenggelam dalam misteri Dao agung. Secara bertahap, niat pedang yang ganas mulai muncul dari sekitar benih Dao mataharinya, sementara seberkas cahaya pedang yang menyilaukan menjadi samar-samar terlihat. Benih Dao mulai berputar dengan kecepatan tertinggi. Dalam hati, Ji Hao merenungkan apakah gerakan pedang Yuyu dapat dikombinasikan dengan gerakan pembukaan langit, membelah bumi, segalanya tumbuh dan segalanya binasa, seberapa kuat jadinya. Secara bertahap, tangan Ji Hao mulai bergerak seiring dengan gerakan Yuyu juga bergerak. Aliran udara panas yang tak terlihat mengembang keluar dari ujung 10 jarinya, merobek udara menjadi beberapa bagian dan menciptakan jejak hitam yang sangat tipis. Yuyu mengangguk dengan senang hati. Sengaja atau tidak, ketika Yuyu meluncurkan gelombang gerakan pedang lainnya, dia melepaskan jejak roh sejatinya yang menghasilkan kekuatan Dao yang lebih kuat dari setiap gerakannya, membantu Ji Hao mencapai pemahaman yang mendalam tentang serangkaian gerakan pedang yang luar biasa ini. Pendeta Qing Wei memandang Yuyu dari kejauhan, lalu dengan tidak setuju menggelengkan kepalanya. Di mata Pendeta Qing Wei, Yuyu selalu memanjakan murid-muridnya. Untuk hal seperti mempelajari satu set gerakan pedang, murid harus menyelesaikannya dengan bergantung pada bakat mereka sendiri dan kultivasi yang rajin. Mengapa seorang Sifu menghabiskan kekuatannya sendiri untuk membantu murid-muridnya belajar? Saat mengajar murid-muridnya sendiri, Pendeta Qing Wei tidak pernah menjadi orang baik yang konyol seperti Yuyu. Pendeta Hua dan Pendeta Mu memandang Ji Hao dengan wajah cemberut sambil merasakan niat pedang menyebar dari jari-jari Ji Hao yang bergerak. Niat pedang semakin kuat dan kuat, semakin dewasa. Menyaksikan murid kuat Yuyu lainnya bangkit, terutama yang merupakan pemilik jembatan emas langit dan bumi, cermin ilahi Pansi, tombak 9 matahari dan pita matahari abadi, bersama dengan banyak harta tertinggi lainnya juga. Ini membuat Pendeta Hua dan Pendeta Mu merasa hati mereka digigit tikus yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa Ji Hao bukan murid mereka? Mengapa harta itu bukan milik mereka? Semua makhluk hidup sengsara, desah Pendeta Mu sementara dia melepaskan gerakan telapak tangan dan menamparkan beberapa iblis langit yang bergegas ke arahnya berkeping-keping. Selamatkan mereka dengan belas kasihan-Mu.
Pendeta Hua menanggapi dari kejauhan dengan suara lembut dan bernyanyi. Sementara itu, dia bertepuk tangan dan membiarkan teratai perlahan mekar di telapak tangannya. Selanjutnya, kelopak teratai yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat seperti tonggak sejarah, dan cahaya ilahi yang dilepaskan dari kelopak menghancurkan ratusan iblis langit menjadi aliran tipis kabut. 4 makhluk kuat menggabungkan kekuatan mereka, dengan formasi sihir paling ganas di dunia untuk menyegel ruang. Dalam beberapa jam, puluhan ribu iblis langit dihancurkan untuk selamanya. Keempat makhluk kuat itu sedikit melambaikan lengan baju lebar mereka dan mengeluarkan gelombang petir yang menyapu tanah seperti banjir yang mengalir ke bumi. Gelombang petir memindai area ini yang disegel oleh formasi pedang puluhan kali dan dengan hati-hati memeriksa setiap sudut. Setelah memastikan bahwa semua iblis langit dalam cakupan formasi pedang dihancurkan untuk selamanya, keempat makhluk kuat ini menjatuhkan tangan mereka dan tersenyum bersama. Pendeta King Wei mulai berbicara dengan nada serius, Pendeta Hu dan Pendeta Mu, teman-temanku, sisanya akan tergantung padamu. Lebih banyak iblis pasti bisa ditemukan di luar sana. Pendeta Mu mengangguk ke Yuyu dan King Wei, lalu menghela nafas panjang dan berkata dengan nada ekstra pahit, saya ceroboh. Saya tidak berpikir bahwa dengan berkultivasi dalam kekacauan dengan kekuatan roh primordial, saya dapat mengeluarkan getaran kekuatan seperti dewa dan menarik makhluk menakutkan ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Pendeta Mu melanjutkan dengan suara yang dalam, ini dimulai olehku, dan aku akan mengambil tanggung jawabnya. Pendeta Hua berdiri di samping, menyeringai dan berkata, saudaraku, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Setan iblis ini mengikuti getaran kekuatanmu ke sini. Ini berarti mereka sudah tidak jauh dari dunia Pangu. Bahkan jika kamu tidak berkultivasi dalam kekacauan, cepat atau lambat mereka akan menemukan dunia ini. Mempertahankan senyum itu, Priest Hua melanjutkan dengan nada santai, saudaraku, kamu merasakan iblis-iblis itu sebelumnya dan menarik mereka ke dunia Pangu untuk memungkinkan kita menangkap semuanya dalam satu gerakan. Ini baik, berbudi luhur. Mengapa Anda harus merasa bersalah? Mendengar Pendeta Hua, King Wei mendengus tidak nyaman, lalu dengan lembut menjentikkan naga dan harimau ruinya, bersiap untuk menyalakan keretanya dan pergi. Yuyu tertawa dengan nada berpegang, lalu memegang pedang panjang yang dipegang di tangannya. Dia dengan lembut mengetuk sisi kaki kanannya dengan pedang sambil perlahan berkata, kedua temanku, ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Jika saudara laki-laki saya dan saya tidak datang untuk membantu Anda, kali ini, Anda mungkin telah menyebabkan bencana yang mengerikan. Meraih tangan kirinya lurus ke depan wajah Pendeta Hua dan Pendeta Mu, Yuyu kemudian menyeringai dan melanjutkan, potong omong kosong. Kali ini, Tuan Yuyu Anda telah membantu Anda dengan sangat baik. Cepat, berikan sesuatu yang bagus untuk menutup mulutku. Jika tidak, aku akan menuju ke dojo spiritual sekarang dan menceritakan semua yang terjadi di sini. Berhenti sejenak, Yuyu melanjutkan dengan nada aneh itu, setan langit ini kuat, kita semua tahu itu. Menghadapi iblis ini, orang-orang seperti kita pasti bisa melindungi diri kita sendiri. Tapi kecuali yang kuat di level kami, makhluk hidup lainnya tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Pendeta Mu, bencana yang kamu bawa ini benar-benar bisa dihitung sebagai destruktif. Wajah Pendeta Mu berubah menjadi semakin gelap, semakin pahit. Pendeta Hua membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setan langit ini memang terlalu kuat. Beberapa saat kemudian, Pendeta Mu menyeringai pahit dan menjawab, Pendeta Yuyu, temanku, maksudmu. Petik 2. Yuyu tertawa terbahak-bahak, lalu dia menyipitkan matanya dan berkata, aku akan bertemu Sifu saya dan menuntut Anda. Sifuku mungkin tidak membunuhmu, tapi dia pasti akan membuatmu menderita. Namun, karena kita telah berteman selama bertahun-tahun. Petik 2. Yuyu menunjuk ke arah Ji Hao, menyeringai dan berkata, murid Tuan Yuyu ini membutuhkan pedang yang bagus. Tapi Anda tahu, tidak setiap pedang di dunia dapat memenuhi kebutuhan saya. Saat itu, kamu telah mendapatkan pedang embrio dari kekacauan, bukan? Penampilan Pendeta Hua dan Pendeta Mu berubah secara bersamaan. 4 lampu pedang berwarna berbeda mencapai langsung ke langit, dengan Yuyu berdiri di tengah formasi pedang, secara alami, anggun, dan percaya diri. Pendeta King Wei akan pergi, tetapi dia tetap tinggal,
duduk di kereta dengan wajah hambar dan tenang, diam-diam menatap Pendeta Hua dan Pendeta Yuyu. Alis Qing Wei sedikit merajut. Jelas, dia tidak menyukai apa yang dilakukan Yuyu. Tapi karena dia tinggal, dan tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikan Yuyu. Jelas bahwa dia tidak akan membiarkan Pendeta Mu dan Pendeta Hua melarikan diri dengan mudah. Itu masuk akal. Bagaimanapun, iblis langit itu tertarik ke dunia Pangu oleh Pendeta Mu karena dia berkultivasi dengan semacam sihir rahasia dalam kekacauan. Sebelumnya, Qing Wei menerima alarm darurat Yuyu, datang ke tempat ini dari dojonya dan membantu Pendeta Mu dan memecahkan masalah iblis ini. Jika dia baru saja kembali ke dojonya seperti ini, dia mungkin membuat dirinya tampak terlalu tidak berharga. Tidak peduli bagaimana, Pendeta Mu harus membayar. Pendeta Qing Wei tidak akan pernah memeras Pendeta Mu. Dengan identitasnya, dia merasa terlalu malu untuk menerima apapun dari Pendeta Mu. Namun, sebagai murid muda Yuyu, Ji Hao ada di sini. Pendeta Mu menyebabkan masalah besar pada dirinya sendiri, meminta bantuan Yuyu dan saudaranya Qing Wei, karena itu, sangat masuk akal baginya untuk memberi Ji Hao hadiah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Pendeta Mu dan Pendeta Hua telah ragu-ragu sepanjang waktu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qing Wei tiba-tiba mengangkat naga dan harimau Rui dan mengetuk bemper keretanya. Dong! Setengah langit langsung tertutup oleh kabut ungu hangat sementara aliran cahaya hangat mengalir langsung dari langit, seperti tiang yang menopang langit. Sementara itu, embusan angin yang harum bertiup, membuat gelombang laut meresahkan. Dua temanku, Qing Wei menggeram keras. Pendeta Qing Wei benar-benar sedikit tidak senang. Kalian berdua hal, mengapa kalian harus begitu ragu-ragu untuk membagikan sepotong harta karun? Apakah kamu benar-benar berpikir saudaraku dan aku adalah pejuangmu yang murahan, untuk berjuang untukmu kapanpun kamu mau, dan pergi saat kamu melambaikan tanganmu? Jika Anda tidak buru-buru membagikan potongan itu, aku mungkin benar-benar melakukan sesuatu untuk mengembalikan keadilan bagi adik laki-laki aku. Pikir Qing Wei. Pendeta Hua dan Pendeta Mu saling melirik. Penampilan mereka berubah menjadi lebih pahit. Menyedihkan. Pendeta Mu menundukkan alisnya dan berkata dengan nada menyedihkan, kasihan kami, dojo saya semua terletak di daerah liar yang miskin. Saya menghabiskan cukup banyak upaya untuk masuk jauh ke dalam kekacauan, dan dalam bertahun-tahun, bagian terbaik yang pernah saya capai adalah. Yuyu dengan menyeringai menatap Pendeta Mu dan berkata perlahan, dalam hal ini, aku akan pergi ke dojo Sifu dan menghancurkan pintunya sekarang. Ya, membawa iblis langit yang merajalela dari kekacauan ke dunia kita, kejahatan seperti itu. Yuyu mendecakkan lidahnya dan melanjutkan, aku merasa sangat baik hanya dengan memikirkannya, hehehe. Yuyu tertawa keras, sementara wajah Pendeta Hua dan Pendeta Mu menjadi lebih keriput, bahkan sepertinya akan menangis. Menghela nafas panjang, Pendeta Mu menggelengkan kepalanya dan mengepalkan jari-jarinya di udara. Seketika, aliran cahaya yang tak terlukiskan muncul di antara kedua tangannya. Gelombang cahaya berbintik-bintik seperti air menyebar dari aliran cahaya, sementara rasa kekuatan yang sangat besar menyelimuti seluruh area. Seluruh tubuh Ji Hao dikencangkan di bawah pengaruh rasa kekuatan yang kuat ini. Entah bagaimana, dia merasa seperti dilucuti, dan semua kekuatannya diambil, seolah-olah dia sekarang adalah manusia biasa. Sementara itu, senjata suci yang luar biasa, yang cukup besar untuk memotong seluruh dunia menjadi beberapa bagian, melayang di langit, dengan ujungnya yang tajam menunjuk ke tubuhnya yang rapuh, seolah-olah itu bisa menghancurkannya kapan saja. Menahan ketakutan dari jiwanya dan ketidaknyamanan dari tubuhnya, Ji Hao mengarahkan pandangannya pada aliran cahaya di antara tangan Pendeta Mu. Aliran cahaya itu memiliki warna yang tidak diketahui, seolah-olah mencakup semua warna di dunia, tetapi tampaknya hanya abu-abu. Aliran cahaya berbentuk seperti pedang bergaya kuno, tampak tebal dan berat. Panjangnya 8 kaki dan 1 inci dari gagang ke atas, ini adalah pedang yang sangat panjang. Gagang seperti bayangan panjangnya 9 inci, sedangkan tubuh pedang itu panjangnya 7 kaki dan 2 inci, dengan lebar telapak tangan. Ketebalan bagian tertebal dari tubuh pedang sekitar 1 cm, sementara ujungnya berkilau terang. Orang bisa dengan jelas merasakan ketajaman ekstrim pedang ini, bahkan dari kejauhan.
9 pusaran seukuran kepala manusia dapat dilihat pada pedang dalam garis lurus. Pusaran berwarna abu-abu ini berputar perlahan, sepertinya berisi beberapa makhluk yang sangat misterius. Ji Hao melirik 9 pusaran dan merasa jiwanya bergetar, hampir ditarik keluar dari tubuhnya. Pendeta Mu memegang pedang ini dengan kedua tangannya, menatap Yu Yu dan berkata dengan getir dan mengejek, "Temanku, hidungmu sangat panjang. Aku telah dengan hati-hati menyembunyikan pedang ini dan menyimpan rahasia setelah aku mendapatkannya, tapi tetap saja, kamu mengetahuinya." Yu Yu tersenyum mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang di tangannya. Dia dengan lembut membelai pedang dengan jari-jarinya, sambil menatap pendeta Mu, mencibir dan menjawab, "Kamu memanggil tuanmu Yu Yu binatang. Hanya hewan yang memiliki hidung panjang, hehe, saya akan mengingat ini, dan cepat atau lambat saya akan membuat Anda membayar apa yang Anda katakan. Tapi hari ini, suasana hatiku baik, dan tidak akan membuang waktu untukmu." Mengukur pedang di tangannya, Yu Yu memuji dengan tulus, 49 hambatan alami. Bersama dengan 9 jimat sihir roh pradunia. Harta yang bagus, memang harta yang bagus. Bagus, 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 pedang embrio ini berbentuk, tetapi belum menghasilkan roh pedang, juga tidak memiliki niat pedangnya sendiri. Ini sempurna. Memuji sejenak, Yu Yu mengarahkan jarinya ke depan. Kotak pedang kekacauan tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Ji Hao. Yu Yu menyeringai kepada pendeta King Wei dan berkata, "Saudaraku, bantulah kami. Aliran pedang kekacauan Qi yang kamu berikan kepada Ji Hao ini, kamu dapat mengubahnya menjadi roh pedang sehingga Ji Hao tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengolahnya." Pendeta King Wei mengangguk dan melirik ke samping ke wajah menyedihkan pendeta Hua dan pendeta Mu. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu menjentikkan jarinya. Setetes darah ungu keemasan merembes keluar dari ujung jarinya dan resleting ke bawah seperti bintang jatuh, menghancurkan kotak pedang menjadi berkeping-keping. Aliran pedang Qi abu-abu terbang keluar dari kotak pedang, dihancurkan oleh setetes darah roh pendeta King Wei itu. Pedang Qi kemudian bergabung dengan darah roh pendeta King Wei dan berubah menjadi siluet berbentuk manusia yang redup, melintas menjadi pedang embrio. Yu Yu tertawa terbahak-bahak, berterima kasih kepada pendeta King Wei, lalu mengangkat tangannya ke udara dan mengepalkan jari-jarinya. Dengan kekuatannya yang besar, semua sinar matahari digenggam di tangan Yu Yu. Api matahari esensi yang kuat menyala di telapak tangan Yu Yu. Secara bertahap, 9 simbol mantra emas diam-diam muncul di tangan Yu Yu, melepaskan rasa kekuatan yang sangat panas dan sangat kuat. 9 matahari kecil melayang di atas telapak tangan Yu Yu. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Yu Yu telah menciptakan 9 simbol mantra matahari sejati dengan sinar matahari dunia Pangu. Terengah-engah sedikit, aliran keringat dingin terbang dari dahi Yu Yu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan mengirim 9 matahari kecil ke dalam pedang embrio, satu demi satu. Pedang itu langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang menusuk mata sementara 9 pusaran dengan cepat berubah menjadi 9 simbol mantra emas yang menyilaukan. Dengan roh matahari yang sebenarnya, memiliki kemampuan untuk menghancurkan iblis, pedang ini harus disebut pedang penghancur iblis 9 matahari. Yu Yu kemudian membengkokkan jarinya. Setelah gerakannya, robekan besar muncul di dada Ji Hao. Kemudian, darah rohnya melonjak keluar dalam aliran ke dalam pedang, yang menyala mengamuk seperti bola api emas. Setelah darah roh bergabung dengan pedang, Ji Hao merasakan bahwa hubungan erat dibangun antara sesuatu yang ekstra kuat dan dirinya sendiri. Mengemas tombak 9 matahari, Ji Hao membuat langkah biuk. Di antara kakinya, cahaya keemasan yang terlihat samar berkilauan. Dengan setiap langkah yang dia buat, titik cahaya terang akan muncul di udara, bersinar seperti bintang abadi. Memegang pedang penghancur iblis 9 matahari dan membuat serangkaian gerakan pedang yang diajarkan oleh Yu Yu, gerakan Ji Hao lambat, namun akurat dan kuat. Aliran udara yang dibawa oleh pedangnya mengaduk awan di langit, mengirimkan gelombang setinggi ribuan meter dari laut. Mengikuti setiap gerakan yang dilakukan oleh Ji Hao, 9 simbol mantra emas misterius dan kuat pada pedang melepaskan cahaya yang menusuk mata, bersinar dalam garis lurus pada pedang seperti 9 matahari kecil. Mereka mengeluarkan getaran kekuatan besar yang cukup untuk mencekik orang. Setelah setiap gerakan yang dilakukan olehnya, aliran kekuatan panas yang menakutkan akan berkumpul di dalam niat pedang yang dilepaskan dari pedang.
Pada awalnya, Ji Hao merasa cukup mudah untuk memegang pedang, tetapi setelah 3 hingga 5 gerakan, pedang itu menjadi semakin berat di tangannya, sehingga bahkan sebagai penyihir ilahi, dia hampir tidak bisa memegang pedang lagi. Seluruh dunia tampak menekan pedang, membawa Ji Hao tekanan yang luar biasa. Secara bertahap, kekuatan kuat yang terakumulasi pada pedang hampir mematahkan setiap bagian tulang Ji Hao inci demi inci, bahkan sebelum dia menyelesaikan 10% dari set gerakan pedang. Dia tidak bisa lagi mengendalikan pedang, tetapi hanya bisa menggeram keras, memegang pedang dengan kedua tangannya dan memegang pedang ke depan dengan keras. Aliran cahaya yang menyilaukan melintas di 9 simbol mantra emas sementara suara berdengung bisa terdengar. Kemudian matahari di langit sedikit meredup. Selanjutnya, seberkas cahaya pedang yang seganas nyala api dan petir melintas keluar dari pedang. Itu berubah menjadi panjang ribuan meter, lebar puluhan meter, aliran pedang Qi yang luar biasa, mengaum. Pedang keemasan yang sangat kuat Qi membelah permukaan laut dan berteriak lugas. Dimanapun pedang Qi menyapu, sejumlah besar air laut akan menguap, yang menyebabkan retakan sepanjang 1 mil dan sedalam ratusan meter muncul di laut. 18 gunung berapi yang meletus menghalangi pedang Qi. Yang terkecil memiliki radius sekitar 7 mil sedangkan yang terbesar memiliki radius lebih dari 1000 mil. Pedang emas Qi berdesir dengan cepat dan menghancurkan dan melelehkan semua gunung berapi itu satu demi satu tanpa suara, tanpa meninggalkan jejak. Satu aliran pedang Qi berhasil menyapu jarak 3000 mil dan meratakan 18 pulau vulkanik. Ji Hao mencengkeram pedang, dengan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Anggota tubuhnya gemetar, sementara tubuhnya kelelahan. Dia hampir kehilangan kekuatan untuk berdiri tegak. Namun, dia sangat senang sekarang. Kekuatan pedang ini dan kekuatan gerakan pedang yang diajarkan oleh Yu Yu digabungkan, dan dia telah melepaskan kurang dari 1/10.000 dari potensi penuh. Namun, hasilnya menjadi sangat menakjubkan. Pada saat ini, orang bisa melihat senyum bangga Yu Yu dan wajah pahit pendeta Mu dan pendeta Hua. Semakin besar kekuatan yang dilepaskan Ji Hao dengan pedang penghancur iblis 9 matahari, semakin sulit pendeta Hua dan pendeta Mu bisa menerimanya. Sifu, terima kasih banyak telah memberiku pedang ini. Terima kasih banyak telah mengajari saya gerakan pedang. Ji Hao memegang pedang dengan kedua tangannya, berlutut di udara dan bersujud kepada Yu Yu selama 9 kali berturut-turut. Dia kemudian berdiri dan menoleh ke pendeta Qing Wei, bersujud padanya selama 9 kali juga, lalu berkata dengan sopan, "Paman tersayang, terima kasih banyak atas hadiah murah hatimu. Paman tersayang, kamu mengkonsumsi darah spiritmu sendiri untuk meningkatkan kekuatanku. Aku akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa selamanya." Pendeta Qing Wei tersenyum hangat. Wajahnya masih terlihat serius dan seketat tanaman pintu, namun matanya sekarang menunjukkan kelembutan dan kehangatan. Dia memandang Ji Hao, yang pintar dan sopan, mengangguk dan memuji, memang murid yang luar biasa. Adik laki-laki, muridmu ini tidak buruk. Yu Yu tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Kemudian, dengan matanya yang berkilau cerah, dia menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jubah Anda itu. Yu Yu tiba-tiba menemukan bahwa jubah gagak emas yang dia buat untuk Ji Hao telah hilang. Dia membuat reaksi roh cepat dengan jubah itu, lalu menyadari bahwa jubah itu dipatahkan dengan keras oleh orang lain. Jubah yang diberikan olehmu, Sifu sayangku, dihancurkan oleh iblis-iblis itu. Ji Hao berkata dengan senyum pahit, setan iblis itu terlalu kuat, aku tidak bisa menghentikan mereka. Yu Yu merenung sejenak, lalu mengeluarkan manik-manik. Seukuran ibu jari, seperti giok kuning, yang memiliki warna seperti kuning dan kilau kristal. Di dalam manik-manik itu, 9 simbol mantra kecil bisa terlihat samar-samar. Pendeta Mu, ini adalah pil pemakanan jiwa yang diracik kakak laki-laki saya. Ini adalah satu-satunya jenis pil ajaib tertinggi yang efektif untuk cedera jiwa orang-orang di level kita, di dunia ini. Yu Yu mengutak-atik pil itu, sambil tersenyum menatap pendeta Hua dan pendeta Mu. Pendeta Hua dan pendeta Mu langsung tertuju pada pil itu. Pendeta Hua masih bisa tetap tenang, saat dia dengan hambar dan dingin menatap pil itu dengan mata berbinar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak seperti dia, mata pendeta Mu bahkan tampak keluar dari rongga matanya ketika dia melihat pil itu. Dia menatap lurus ke pil itu,
dan bahkan Ji Hao menemukan keinginannya untuk pil itu. Ji Hao menyadari sesuatu. Dengan kekuatan pendetamu dan kultivasi pikirannya, tidak peduli berapa banyak harta yang menumpuk di depannya, tidak peduli seberapa besar dia menginginkan harta itu, dia seharusnya tidak seperti ini. Satu-satunya alasan bagi pendetamu untuk bertindak seperti ini adalah karena pikirannya telah terguncang. Yu, temanku, kata pendetamu buru-buru. Aku hanya curiga sebelumnya, tapi sekarang, aku tahu pasti bahwa temanku, pikiranmu telah terguncang. Yu dengan serius memandang pendetamu dan berkata dengan dingin, apa sebenarnya yang kamu lakukan dengan iblis langit itu? Bagaimana mereka membuatmu begitu blunder? Pendeta Hua maju selangkah, melindungi pendetamu di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, Yu, temanku. Petik 2. Yu menyela pendeta Hua dan juga berkata dengan suara yang dalam, aku tidak peduli dengan hal-hal buruk yang telah kamu lakukan. Pel ajaib yang memelihara jiwa ini tidak mudah dibuat, bahkan untuk kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya hanya bisa membuat 3 hingga 5 pil seperti ini setiap 1000 tahun, dan bagi mereka yang tersedia, separuh besar disia-siakan oleh murid-murid konyol saya. Ji Hao terkekeh sementara pendeta Qing Wei dengan sedih melirik Yu. Hanya Yu yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu tanpa malu sama sekali. Murid-murid Yu semuanya lugas dan terus terang. Saat melihat ketidakadilan, mereka akan mengeluarkan senjata mereka dan pergi melawan makhluk jahat tanpa ragu-ragu. Mereka banyak bertengkar, dan pikiran mereka terguncang atau jiwa terluka juga sering terjadi bagi mereka. Oleh karena itu, Yu sering pergi ke dojo pendeta Daci untuk mendapatkan pil pemakanan jiwa, sampai separuh besar dari pil itu hilang. Saat ini, bahkan pendeta Daci tidak dapat dengan mudah membagikan 1 atau 2 pil pemakanan jiwa, semua karena murid-murid Yu telah menyia-nyiakan banyak, sangat banyak. Aku khawatir, yang ini akan menjadi satu-satunya dalam 3 hingga 500 tahun ke depan, kata Yu tersenyum sambil menatap pendetamu, temanku, setiap kali kamu melalui percobaan alami, tubuhmu akan berganti kulit untuk sekali. Aku ingin kulit pohon pertama yang kamu kupas secara alami setelah kamu datang ke dunia Pangu. Pendetamu berhenti kaget sementara pendeta Hua mendengus marah. Yu mengutak-atik pil itu dan melanjutkan perlahan, pil pemakanan jiwa ini bukanlah hal yang terlalu baik, tetapi bagi orang-orang seperti kita, luka jiwa dan pikiran, hehe. Pendetamu tetap diam beberapa saat. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan melemparkan gulungan kulit pohon, yang bersinar terang dengan lampu hijau. Yu menjentikkan jarinya dan mengirim pil ke tangan pendetamu. Pendetamu dan pendeta Hua saling melirik, keduanya menggelengkan kepala dalam diam. Kemudian, mereka bergabung dengan udara dan bubar. Hehe, pendeta Qing Wei tertawa, terbahak-bahak sambil menunjuk Yu dengan satu jari, dan menggoyangkan jarinya perlahan. Hehe, Yu mengeluarkan kalabash anggur lain dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya, menelan dan tertawa. Ji Hao tidak berani bertindak tidak sopan. Meskipun barusan, ekspresi marah dan sedih pendeta Hua dan pendetamu membuatnya benar-benar ingin tertawa, namun dia tidak berani tertawa sama sekali. Sebaliknya, dia hanya bisa memusatkan pandangannya pada gulungan kulit pohon sepanjang 3 meter itu, setebal 1 kaki. Tekstur kulit pohon halus, dengan beberapa serat kayu terlihat jelas di permukaannya. Serat kayu itu membentuk pola yang rumit dan indah, tampaknya mengandung beberapa rahasia mendalam dari Dao Agung. Di antara lapisan kulit pohon ada cahaya indah yang terlihat samar-samar. Itu memang kulit pohon, namun memiliki kilau bersinar yang halus, seperti mutiara. Itu juga memiliki cahaya yang dilepaskan dari dalamnya yang membuat udara di sekitarnya beriak seperti air. Kulit pohon ini berasal dari tubuh asli pendetamu, yang merupakan pohon linden prasejarah, yang berasal dari cas. Setiap miliaran tahun, pendetamu akan melalui percobaan alami, dan setelah itu, lapisan kulitnya secara alami akan terkelupas. Tidak sulit untuk membayangkan berapa banyak kekuatan dan energi yang terkandung dalam selembar kulit pohon ini, dan berapa banyak rahasia Dao Agung yang dapat ditemukan di dalamnya. Yu memeras priesmu untuk selembar kulit pohon pertama yang secara alami terkelupas dari tubuh asli priesmu setelah dia datang ke dunia Pangu. Dengan kata lain, pendetamu datang ke dunia Pangu dari kekacauan,
Jadi Dao Agung yang dia kejar dialihkan ke Dao Agung dunia Pangu dari Dao besar kekacauan, yang juga dapat dilihat sebagai peralihan dari dunia pra ke dunia akhirat. Kemudian, lembaran kulit pohon ini terkelupas secara alami. Selain Dao alam yang hebat, kulit pohon ini juga mengandung rahasia kekuatan penciptaan yang tak terukur. Lembaran kulit pohon ini unik, dan seseorang hanya bisa menemukan satu hal seperti itu di seluruh alam semesta. Jika pendetamu tidak terguncang dan jika dia tidak harus mengandalkan efek pil pemakanan jiwa untuk pulih, Yuyu tidak akan pernah bisa mendapatkan kulit pohon ini darinya, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Orang harus tahu bahwa kulit pohon ini terkelupas dari tubuh asli pendetamu, itu sama dengan kulit manusia. Tidak peduli seberapa kuat Yuyu, Yuyu tidak pernah bisa dengan kekerasan memaksa makhluk kuat tingkat yang sama untuk memberikan kulitnya sendiri kepada orang lain. Hanya dalam keadaan seperti itu ketika pendetamu sangat membutuhkan pil roh kelas atas untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Yuyu mungkin dapat menukar selembar kulit kayu ini dari pendetamu. Pendeta King Wei tertawa, begitu juga Yuyu. Mereka tertawa gembira, keras dan cerah. Pil yang menutrisi jiwa bukanlah apa-apa bagi mereka, karena pendeta Daci memiliki keterampilan dan bahan untuk membuat lebih banyak darinya. Namun, lembaran kulit pohon ini unik di seluruh alam semesta, dan sekarang menjadi milik Yuyu. Ini bukan hanya tentang selembar kulit pohon. Ini juga tentang fakta bahwa pendeta Hua dan pendeta Mu telah kehilangan semua wajah mereka hari ini. Oleh karena itu, pendeta King Wei tertawa ekstra keras, sementara dia sekarang memandang Ji Hao dengan lebih hangat dari sebelumnya. Baiklah, karena adik laki-laki saya sangat menghargai Anda, saya, sebagai paman Anda, tidak bisa terlalu pelit. Saya telah menonton 2 acara hebat hari ini, dan sekarang suasana hati saya cukup baik. Aku hanya akan membantumu sekali lagi. Sambil mengarahkan jarinya, gulungan sutra muncul di depan pendeta King Wei. Sutra itu panjang, sepertinya ditenun dari benang es. Muncul bersama dengan sutra itu adalah kristal emas. Sepanjang 3 meter, bersinar terang dan puluhan batu permata dengan warna berbeda. Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Pendeta King Wei menunjuk bahan-bahan yang mengambang di depannya. Aku khawatir mereka masih belum cukup baik untuk wajah pendetamu. Yuyu berkata dengan lugas, saya memiliki beberapa barang bagus lainnya, yang tidak berguna bagi saya untuk menyimpannya. Mengapa kita tidak menggunakannya saja sekarang? Saat berbicara, Yuyu diam-diam melihat sekeliling, lalu menjentikkan jarinya. Mengikuti gerakannya, sisik naga segitiga sepanjang 300 meter dan berwarna-warni diam-diam muncul, melepaskan getaran kekuatan prasejarah dan samar-samar. Skala terbalik dari leluhur naga. Pendeta King Wei berhenti karena terkejut, menatap Yuyu dengan bingung. Dia membuka mulutnya, lalu menggelengkan kepalanya saat dia memegang Rui dengan tangan kirinya. Aliran kabut hitam dan putih mengembung keluar, membungkus Yuyu dan dirinya sendiri. Baiklah, bahan terlarang lainnya, jangan keluarkan. Kami akan meluangkan waktu untuk menyortir dan menghitung. Pendeta King Wei bergumam tak berdaya. Ji Hao juga memiliki keringat dingin yang mengalir dari kepalanya. Skala terbalik dari leluhur naga. Bagaimana Yuyu bisa mendapatkan sesuatu seperti itu? Nenek moyang semua naga di dunia, skala terbaliknya. Bagi jenis naga, skala terbalik itu harus seperti gerbang peringatan untuk nenek moyang tertua mereka. Bagaimana Yuyu bisa mencapainya? Dari udara, suara Yuyu turun, Ji Hao, tunggu sebentar. Naga dan harimau pamanmu Rui memiliki ruang di dalamnya. Di ruang itu, waktu mengalir miliaran kali lebih cepat daripada di luar. Aku akan membuatkanmu jubah kelas atas untuk perlindunganmu. Kabut hitam dan putih melingkar menjadi bola dengan radius 300 meter, melayang di udara sambil berputar perlahan. Di dalam bola kabut, diagram besar Taiji terlihat samar-samar. Ji Hao menunggu di luar selama 24 jam ketika tiba-tiba, robekan muncul di bola kabut. Kemudian, aliran kabut ungu mengalir ke udara dari bola, segera menyebar. Beberapa saat kemudian, rasa kekuatan yang menyegarkan datang dari langit. Setelah itu, seorang pria tua dengan jubah rami sederhana dan tatapan lembut menginjak awan dan turun dari langit, melintas ke bola kabut. Ji Hao menjadi gugup. Begitu dia melihat pria tua itu, dia merasakan bahwa dunia mulai bergetar. Dia tahu identitas pria tua itu pada saat itu.
Dia bukan orang lain selain Yu dan kakak laki-laki pendeta Qing Wei, pendeta Daci, yang paling kuat secara misterius di antara mereka bertiga. Ji Hao tidak bisa membantu tetapi kulit kepalanya mati rasa. Jubah macam apa yang dibuat Yu untuknya? Mengapa dia bahkan membutuhkan makhluk kuat legendaris ini untuk datang membantu? Harta macam apa yang dibutuhkan mereka bertiga untuk bekerja sama? Duduk di udara dengan kaki disilangkan, Ji Hao diam-diam menunggu dengan linglung. Saat dia menunggu, Ji Hao merasakan getaran kekuatan yang dilepaskan dari Zurong beberapa kali. Dia melirik beberapa kali, tetapi tepat setelah itu, dia bergegas pergi dengan kecepatan tertingginya, seperti kelinci yang terkejut. Jelas, Zurong mengenali bola kabut hitam dan putih itu, dan rupanya, Zurong tidak ingin melakukan terlalu banyak kontak dengan pendeta Qing Wei. Segera, 6 hari telah berlalu. Ji Hao tidak tahu sudah berapa lama di dunia kecil itu di dalam naga dan harimau Rui. Tiba-tiba, bola kabut hitam dan putih menghilang, sementara embusan angin segar dan aliran kabut ungu naik ke langit bersama-sama dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan Yu berdiri di udara sendirian. Ji Hao dengan sopan berlutut dan menyaksikan hembusan angin segar dan aliran kabut ungu menghilang, lalu menatap Yu, yang terengah-engah dengan cepat dan berat. Sifu, melihat wajah lelah Yu, Ji Hao sangat tersentuh, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Di sini, kamu memiliki tombak 9 matahari dan pedang penghancur iblis 9 matahari. Jadi, jubah ini akan dinamai sebagai jubah tahan karat 9 matahari. Itu tidak akan pernah ternoda oleh debu apapun. Tidak ada iblis yang bisa mendekatinya, tidak ada senjata yang bisa membahayakannya, dan tidak ada bencana yang bisa menghancurkannya. Jubah ini adalah karya terbaik yang pernah saya buat selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya. Yu tersenyum melemparkan jubah emas berkilau ke arah Ji Hao. Di dalam jubah, 9 matahari kecil yang menyilaukan telah melayang sambil berputar dengan cepat. Jubah itu tampak tidak berbobot. Itu mendarat di tubuh Ji Hao dan dia bergerak sedikit. Segera, api matahari yang mengamuk membungkus seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat seperti dewa matahari legendaris yang turun ke dunia fana dari surga. Cahaya ilahi keemasan gelap melintas di luar angkasa. Ji Hao mengaktifkan jembatan emas langit dan bumi, yang merobek ruang, membawa Ji Hao, ibunya Qing Fu, dan puluhan anggota klan dekatnya dengan cepat menuju wilayah Gunung Yao di Midland. Insiden yang dimulai di Istana Ilahi yang menekan kejahatan telah berakhir. Tetapi di bawah undangan Zurong, dan juga karena kehati-hatiannya sendiri, Yu dengan senang hati membawa Po dan Guiling ke Gunung Zurong sebagai tamu, kalau-kalau iblis langit itu menolak untuk menyerah pada rencana jahat mereka dan kembali untuk mengganggu Istana Ilahi lagi. Saat ini, Istana Ilahi dijaga oleh Yu sendiri. Setan langit itu mungkin bertahan jika mereka berhenti merencanakan Ciyu, tetapi jika mereka berani mengganggu istana lagi, mereka akan mencari kematian. Ji Hao kembali ke Gunung Hitam Emas dan menjalankan diskusi dengan para tetua klan Gagak Emas. Kemudian, dia memutuskan untuk membawa Qing Fu kembali ke wilayah Gunung Yao sendiri, untuk bertemu Ji Xia. Sementara itu, klan Gagak Emas akan memilih sekelompok klan elit dan mengirim mereka ke wilayah Gunung Yao di bawah pengawalan keluarga Zurong. Bagaimanapun, hanya orang-orang dari klan Gagak Emas yang merupakan klan sejati Ji Hao, yang berbagi garis keturunan dan asal yang sama dengan Ji Hao. Saat ini, populasi wilayah Gunung Yao besar, namun semua orang itu dibeli, dijarah, dan bahkan ditipu oleh Ji Hao untuk bergabung dengan wilayah tersebut. Orang-orang Gunung Yao saat ini bukan dari klan Gagak Emas, dan beberapa dari mereka bahkan bukan manusia. Di zaman ini, jika seseorang ingin klan bangkit, tumbuh kuat, dan terus berkembang, seseorang harus memiliki sekelompok klan yang dapat dipercaya. Belum lagi fakta lain, secara fisik, orang-orang Gunung Yao yang dibeli atau dijarah tidak sekuat orang-orang klan Gagak Emas. Para tetua klan Gagak Emas sangat menghargai saran Ji Hao. Di bawah permintaan Ji Hao, mereka bersiap untuk memilih lebih dari 10 juta klan elit dan mengirim mereka ke Midland. Dengan kumpulan klan ini, fondasi yang benar-benar kokoh dari wilayah Gunung Yao akan diletakkan. Jembatan emas terbang secepat sambaran petir. Kekuatan jiwa asli Ji Hao sekarang ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa pendeta Qing Wei telah dengan baik hati meningkatkan kekuatannya,
saat ini, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika dia baru saja kembali ke Gurun Selatan. Oleh karena itu, dia sekarang bisa memanipulasi jembatan emas dengan lebih bebas. Dengan beberapa jam, jembatan emas telah mencapai Midland dari Southern Wasteland. Ji Hao menghentikan jembatan emas dan melayang di atas lapisan angin kehampaan yang ganas, menatap Midland yang luas. Ama, ini Midland. Kota Puban ada di sini, begitu juga Kaisar. Umat manusia kita, berdiri di atas angin kehampaan, setinggi beberapa kilometer dari tanah, King Fu hanya bisa melihat pemandangan yang indah, meskipun dia telah mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, dia hanya seorang penyihir senior. Namun, dengan pandangan sekilas dari jarak yang begitu jauh, King Fu bisa merasakan keunikan dunia Midland ini. Dibandingkan dengan Gurun Selatan yang liar, setiap gunung dan sungai di Midland tampak halus dan hidup, yang membuatnya merasa begitu hebat dan segar. Kehalusan dan keaktifan Midland lebih selaras dengan selera King Fu. Oleh karena itu, King Fu jatuh cinta dengan tempat ini pada pandangan pertama. Ini tempat yang bagus. King Fu menyeret lengan baju Ji Hao, tersenyum mengangguk dan berkata, pemandangan alam di Gurun Selatan sudah bagus, tetapi dibandingkan dengan tempat ini, ada yang kurang. Berbicara tentang pemandangan alam Midland untuk sementara waktu, topik King Fu berubah secara alami. Hao, aku pernah bertemu men-men sebelumnya. Tapi seperti apa gadis bernama Shaoxi itu? Seberapa besar Anda menyukainya? Jika kamu benar-benar menyukainya, nikahilah dengannya sesegera mungkin. Menyipitkan matanya yang panjang dan indah, King Fu dengan menyeringai mengangkat tangannya, berdiri berjinjit dan dengan lembut menepuk bahu Ji Hao. Kamu sangat tinggi sekarang. Lihat, aku hanya bisa mencapai pundakmu. Saat itu, ketika kamu masih bayi, kamu hanya sebesar tikus bambu, lihat, seukuran ini. Dia mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan kepada Ji Hao betapa kecilnya dia. Kemudian, dengan sepasang mata yang dipenuhi dengan cinta yang hangat, dia menatap Ji Hao dan melanjutkan, oleh karena itu, kamu sudah dewasa sekarang. Menikahi saja men-men dan Shaoxi sesegera mungkin, lalu miliki banyak bayi. Aku bisa merawat bayi-bayi untukmu. Ji Hao memiliki keringat dingin yang mengalir keluar dari kulitnya saat dia melihat King Fu dan tertawa malu. Dia menjawab, Ama, ini. Petik 2. King Fu tidak bisa berhenti. Dengan mata menyipit, dia menatap Ji Hao dan terus berbicara dengan suara hangat dan lembut, apakah kamu ingat anak-anak yang kamu besarkan? Mereka semua memiliki anak mereka sendiri sekarang. Yang tertua di antara anak-anak kecil itu sudah bisa berburu serigala liar sendirian. Kamu adalah Erliao sekarang, kamu adalah menteri pemerintah manusia. Posisimu bahkan lebih tinggi dari nenek moyang klan Gagak Emas yang paling kuat sekarang. Di masa depan, cabang klan yang diwakili olehmu akan menjadi cabang terkuat dari klan Gagak Emas. Kamu harus memiliki banyak anak, terutama anak laki-laki, agar klan kita bisa tumbuh lebih kuat. Semakin kuat seorang prajurit, semakin banyak anak yang harus dia miliki untuk klannya. Ini adalah tanggung jawabnya terhadap klannya. Sudut mulut Ji Hao bergerak-gerak sedikit sambil mengatakan, ya, dengan malu. Di jembatan emas, beberapa anak, yang dikejutkan oleh lanskap Midland, telah berteriak dan berteriak. Mendengarnya, Ji Hao bahkan pusing. Anak laki-laki dan perempuan ini semuanya adalah anak-anak Ji Xia, saudara laki-laki dan perempuan Ji Hao. King Fu melirik anak-anak yang berteriak itu, lalu mencubit lengan Ji Hao dan melanjutkan dengan suara rendah, belajar dari abamu. Kamu anakku, kamu bisa menikahi 100 gadis. Dengan ini, kamu berbeda dari ayahmu. Jika ada gadis yang kamu sukai, aku akan berbicara dengan gadis itu untukmu. Ji Hao terkekeh, lalu buru-buru menyalakan jembatan emas dan memunculkan aliran cahaya gelap yang redup, mendesir menuju wilayah Gunung Yao. Dia tidak berani membiarkan King Fu terus berbicara. Jika tidak, King Fu mungkin memaksanya untuk menyempurnakan pernikahannya hari ini. Ji Hao menyukai men-men dan Shaoxi, tetapi dia tidak sama dengan orang yang hidup di zaman ini. Dia hanya tidak ingin menikah dan memiliki anak secepat ini. Menurut rencana King Fu, dalam 3 hingga 5 tahun, dia akan memiliki puluhan anak laki-laki dan perempuan yang menangis dan berguling-guling di depannya, memeluk kakinya dan memanggilnya, Aba. Memikirkan adegan gila itu, Ji Hao hanya merasa kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya gatal, dan itu bahkan membuatnya ingin mati.
Jembatan emas berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan turun dengan kecepatan tinggi, terbang di ketinggian rendah, bahkan menyentuh puncak gunung. Ji Hao terbang di atas kota Puban dan mendekati kota Gunung Yao. Dia melambat, mengarahkan jarinya ke bawah dan memberitahu King Fu, saudara laki-laki dan perempuannya dan anggota klannya lainnya tentang pemandangan alam di daerah ini. Tempat ini adalah padang rumput alami terbesar di wilayah Gunung Yao, dan memiliki hewan liar yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di atasnya. Daerah ini adalah pertanian hutan terpenting di wilayah Gunung Yao, dengan 15 tim penebangan dari kota Gunung Yao yang ditempatkan di hutan ini. Area depan yang memiliki api yang terus-menerus adalah salah satu tambang terbesar di wilayah Gunung Yao. Itu memiliki lebih dari 1000 tungku peleburan, dan dapat menghasilkan emas murni yang tak terhitung jumlahnya dan logam mulia lainnya setiap hari. Mendengar penjelasan Ji Hao, sekelompok anggota klan yang berdiri di belakangnya tercengang. Mereka tahu bahwa Ji Hao melakukannya dengan cukup baik di kota Puban, dan telah mencapai gelar Erliao, tetapi mereka telah tinggal di gurun selatan sejak selamanya, dan mereka sama sekali tidak tahu apa arti ubin, Earl, atau Markis. Mendengarkan Ji Hao cukup lama, seorang pria kekar dengan tatapan sederhana dan jujur menggosok tangannya dan bertanya dengan sangat terkejut, "Anak Ji Hao, wilayahmu ini, seberapa besar itu?" Pria ini adalah sepupu jauh Ji Hao. Dia dan Ji Hao adalah teman dekat. Mendengar pertanyaannya, Ji Hao akan memberikan jawabannya. Tapi tiba-tiba, diikuti dengan teriakan yang dalam, lebih dari 10.000 panah logam murni meluncur seperti sekelompok belalang yang berdengung terbang. Simbol mantra berwarna berbeda berkilau terang di setiap panah. Hujan panah deras meraung turun dari langit atas dan menutupi jembatan emas, ditujukan ke bagian tubuh vital semua orang di jembatan. Bersambung.